Dan Al-Quran bukan sekedar sebatas itu saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi lebih dari itu. Sebagai apa? Hudan linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita di malam hari ini kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sebuah tempat yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sebuah majelis yang para malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus untuk mencari majelis-majelis ilmu. Ketika mereka mendapati majelis ilmu, maka mereka mengepakkan sayap-sayap mereka karena ridho dengan apa yang diperbuat di dalam majelis ilmu tersebut. Yang ini saya disampaikan tentang nasihat tentang kalamullah, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba ketika hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal majelis ilmu, untuk mau duduk. Ngantuk kadang, iya sih ya, ngantuk kadang. Ya, majelis ilmu ngantuk ya. Ini insyaallah. Dia mau duduk di majelis ilmu, ya, mengalahkan kesenangan-kesenangan pribadi di rumah. Ada sinetron, ya, ada film dan sebagainya. Dia kalahkan itu semuanya, ya, kesenangan-kesenangan pribadi. Dia duduk di majelis ilmu, ya, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyampaikan keutamaan di dalam majelis ilmu tersebut. Keutamaan yang membuat hati kita tenang dan tidak pernah yang tidak pernah bosan untuk diulang. Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa dia menempuh suatu jalan, seseorang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya sebuah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keutamaan yang membuat hati-hati kita itu tenang, membuat jiwa itu semangat untuk mencari ilmu, untuk belajar Al-Quran, belajar sunnah. Karena belajar itu sendiri merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menuju yang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalan tersebut, jalan menuntut ilmu tersebut, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita semuanya dalam keadaan menjadi, kalau enggak jadi ulama robbani, jadi apa? Penuntut ilmu. Itu kalau bisa seperti itu, ya, karena manusia itu terbagi menjadi tiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah kita sampaikan, ya, ulama rabbani, ulama yang dengan ilmunya membimbing umat menjadi contoh di tengah-tengah umat. Yang kedua adalah seorang penuntut ilmu yang istiqomah berada di
jalannya, ya, terus menerus menuntut ilmu. Karena kedudukan pertama itu berat, ya, ulama rabbani. Ya, maka kalau enggak sampai kepada derajat yang pertama, maka yang kedua, seorang penuntut ilmu. Enggak apa-apa jadi penuntut ilmu terus sampai mati, enggak apa-apa, ya kan? Ya, kita semuanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, istiqomah di atas jalan tersebut. Jangan sampai menjadi golongan yang ketiga, ya, golongan enggak penuntut ilmu, enggak ulama, enggak juga penuntut ilmu, ya, terombang-ambingkan dengan hawa nafsunya, wal iyadu billah. Golongan orang-orang rendahan yang gampang ikut sana ikut sini, ya, ini naudzubillah memperturutkan hawa nafsu ke sana ke sini, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuntut ilmu, walhamdulillah, ya, salah satu alamat jalan ke surga dimudahkan, dan juga salah satu alamat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menyatakan tentang orang-orang yang akan diberikan kehendak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW katakan yufaqihu fiddin, ya, Allah akan pahamkan orang itu kepada perkara-perkara agama. Yang tentunya pahamnya seseorang dengan perkara agama tentunya dengan dia bersusah payah belajar Al-Qur'an, cara bacanya insyaallah, ya, bacanya gitu, ya. Kemudian bisa mentartilkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an bukan sekedar sebatas itu saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lebih dari itu. Sebagai apa? Hudan linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia, ya, yang menerangi kehidupan manusia, yang tentunya sebagai petunjuk tersebut kita harus mengetahui apa yang menjadi kandungan dari isi Al-Qur'an, bukan sekedar kita baca yang tidak tahu maknanya karena kita orang Indonesia, ya, orang Indonesia murni, ya, nggak blasteran, alhamdulillah, ya, murni Indonesia ini, ya, kita nggak paham dengan bahasa Arab, ya, maka kita biar paham dengan apa yang menjadi kandungan Al-Quran, maka harus belajar, terlebih lagi sunnah yang begitu banyaknya, ya. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tafsir, penjelas makna-makna Al-Qur'an, ya. Maka sungguh sangat beruntung seorang yang dimudahkan belajar menuntut ilmu, yang kemudian dimudahkan untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkannya, ya, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya dia terbimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah, ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan menempuh jalan tersebut sampai akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang berittiba kepada beliau dengan baik. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan berkenaan dengan Al-Adabul Mufrad, ya. Al-Adabul Mufrad, dan kita sampai di bab berkenaan babu silati dirrahimi al-musyriki wal hadiyah. Ya, ini bab tentang menyambung tali silaturahim dan memberikan hadiah kepada kerabat yang musyrik, ya, yang musyrik. Dan ini hadisnya kita nggak bahas panjang karena dulu hadisnya pernah kita lewat, ya. Hadisnya sama, mengulang, ya, kita bacakan sekilas saja. Mudah-mudahan masih ada pelajaran yang kita bisa ambil, ya. Ini cuma mengulang hadisnya, ya. Hadisnya dinyatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya bapaknya siapa? Umar radhiyallahu taala anhu, ra'a hullatan syara, dia itu melihat baju yang di sana baju tersebut ada campuran sutra, baju yang bahannya ada campuran sutra.
Maka beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la wishtaraita hadhihi, seandainya engkau beli baju ini, itu bagus ya, ada sutranya." Ya. Umar melihat benda itu sangat sesuatu yang bagus. Ya. Sehingga beliau mengatakan, "Ya Rasul, seandainya engkau beli baju ini, falabistaha yaumal jum'ati, sehingga engkau bisa memakai baju itu di hari Jumat, bajunya bagus." Maka dianjurkan di sini para sahabat, mereka sudah membiasakan di sini, sudah mengetahui bimbingan di hari Jumat, salah satunya pakai baju yang nggak harus baru, ya kan, nggak harus baru, ya, yang penting bagus, bersih, ya. Ini kalau punya pakaian putih ya alhamdulillah, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam senang pakai pakaian putih, ya. Walil wufudi, atau engkau pakai ketika ada para utusan, atau ketika mereka mendatangimu, ada utusan dari berbagai negeri. Nah, Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin kaum muslimin sering ada tamu yang seperti itu. Ya, ada tamu pakai pakaian yang bagus. Ya, jangan pakai pakaian yang dekil, apalagi yang mencerminkan wah ini kayaknya belum dicuci seminggu, ya kan ya. Nah, ini pakai pakaian yang bagus untuk menyambut tamu, ya, untuk membahagiakan tamu kita. Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu." Wahai Umar, sesungguhnya orang yang memakai pakaian ini adalah orang yang enggak punya jatah kebaikan lagi nanti. Di mana? Di akhirat. Ini pakaian apa tadi? Pakaian yang ada sutranya. Itu cuma campur, apalagi semua sutra. Ya, yang tentunya ini adalah terkhusus bagi para laki-laki. Ya, terkhusus bagi para laki-laki. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan demikian. Ya. Beliau menyatakan uhilladz dzahabu wal harir, telah dihalalkan emas dan harir dan sutra liinasi ummati, untuk orang-orang perempuan dari kalangan umatku, ya, telah dihalalkan, kata Nabi Muhammad. Wa hurrima ala dzukuriha, dan telah diharamkan hal tersebut, emas dan juga sutra, ya, bagi laki-laki dari kalangan umatku. Ya, jadi kaum muslimin sutra nggak boleh pakai. Ini benar-benar yang sutra, ya, bukan cuma namanya saja, ya. Namanya yang sutra namun bukan sutra, ya. Sutra dari yang pokoknya pakaian yang lembut sekali itu, ya. Ya, dibolehkan bagi kaum muslimin laki-laki pakai pakaian sutra kalau memang kepepet di sana adalah sakit gatal. Ya, dulu pernah ada zaman Nabi SAW sakit gatal, nggak bisa pakai baju kecuali baju sutra, maka itu boleh. Ya, emas juga tidak boleh, termasuk emas yang 17 karat yang disebut dengan apa nih? Atau emas putih pun juga tidak boleh. Ya, emas putih juga tidak boleh. Yang itu adalah emas, ya, yang bukan emas Harley. Gitu, ya. Ya, emas, ya, perhiasan emas, kaum muslimin laki-laki tidak boleh memakainya. Ya, di sini dikatakan bagi orang yang memakai sutra tersebut adalah orang yang tidak memiliki kebaikan lagi nanti di akhirat. Ya. Kemudian apa? Summah uhdi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulalun. Kemudian Nabi SAW diberikan hadiah, ya, di antara pakaian-pakaian tadi. Ya, Nabi nggak mau beli, tapi apa? Diberikan hadiah, diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini bolehnya menerima hadiah pada sesuatu yang memang kita nggak boleh pakai. Rasul nggak boleh pakai ini, namun di situ keharamannya tidak mutlak, masih boleh dipakai istrinya, ya kan? Maka boleh kita terima. Ya, boleh kita terima. Kita diberikan hadiah emas, kita nggak boleh pakai, namun boleh terima, silahkan. Ya, nanti dikasihkan istri boleh, atau dijual lagi juga boleh. Ya, ini Nabi SAW hadiah pakaian sutra tersebut ini belum terima. Fa'ahda ila Umar minna hullatan. Maka kemudian Nabi SAW hadiahkan kepada Umar satu hullah dari hullah-hullah tadi. Satu pakaian di antara pakaian-pakaian yang diberikan kepada Nabi SAW sebagai hadiah. Ya. Maka Umar
datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa pakaian itu. Mungkin dikirimkan. Ada utusan pada Umar, enggak langsung diberikan kepada Umar oleh Rasulullah SAW langsung. Maka Umar datang membawa pakaian tersebut yang tadi dihadiahkan, mungkin melalui utusan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ba'asta ilayya hadhihi, engkau mengirimkan pakaian ini untukku. Wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta, dan aku sungguh telah mendengarmu mengucapkan tentang pakaian ini apa yang telah engkau ucapkan. Barang siapa pakai itu, maka di akhir tidak akan mendapatkan kebaikan. Ini enggak ada kebaikan lagi. Ini adalah ancaman, ancaman. Yang ada ancaman adalah dosa besar. Dan ini hadis yang seperti ini katanya tidak ada kebaikan lagi, ini bukan menunjukkan kekalnya dia di neraka. Ini adalah ancaman yang harus kita dudukkan sebagaimana mestinya. Ancaman, tidak menunjukkan kekalnya seseorang di neraka karena adalah dosa besar, masih dia berada di masyiah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memakai pakaian sutra adalah dosa besar. Termasuk memakai tadi apa? Emas, cincin emas, atau kalau emas bagi laki-laki. Dulu ada seorang sahabat pakai cincin emas, dilihat oleh Rasulullah SAW, langsung diambil, dilempar sama Nabi SAW. Enggak kemudian dilepas jual, enggak, dilempar Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW itu pergi. Ada seorang sahabat yang tadi lihat kejadian itu, ambil. Kenapa engkau enggak ambil itu? Karena sudah pergi, ini engkau bisa jual atau engkau bisa kasihkan sama keluarga, lumayan, buat beli beras bulanan, gitu misalkan, di sayur, atau yang lain, bisa dijual atau berikan keluarga. Maka sahabat luar biasa, ini saya tidak akan mengambil apa yang telah dibuang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatnya sangat kuat sekali, memegang teguh apa yang dibimbingkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal hukumnya boleh. Nah, tidaklah kita juga demikian. Kalau sudah ada larangan dari Rasul, cincin emas haram, pakaian sutra bagi laki juga haram, maka jangan sampai terbesit untuk kita pakailah cuma bentar, gitu, jangan. Harus semangat dalam mengamalkan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar berkata kepada Rasulullah SAW demikian. Faqala, maka Nabi SAW menimpali, inni lam uhdiha laka litalbisaha, sesungguhnya aku menghadiahkan itu bukan untuk engkau pakai, bukan untuk engkau pakai, wahai Umar. Innama ahdaituha ilaika, hanya saja aku menghadiahkan pakaian itu untukmu, litabi'aha, agar engkau jual. Silahkan kamu jual lagi. Aw litaksuha, atau engkau pakaikan itu kepada keluarga. Kasihkan istri boleh. Kasihkan istri boleh. Ini dalil bolehnya apa tadi? Menerima hadiah yang haram pada sisi kita bagi kaum laki-laki, namun masih boleh dimanfaatkan dengan manfaat yang lain. Kalau itu adalah mutlak haram, maka saya enggak anjurkan untuk terima. Misalkan dikasih hadiah topi miring misalkan, nggak boleh terima, mutlak haram di sini. Tak kasihkan hadiah tetanggaku, wah jangan, jual nggak boleh, itu haram, jual harganya pun juga haram untuk kita. Barang yang mutlak haram nggak boleh. Kasih babi misalkan, nggak boleh, jual hasilnya juga haram, nggak boleh. Nah, fa'ahdaha Umaru li akhin lahu min ummihi musyrikin, maka kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu enggak dijual, enggak kemudian kasih istrinya, enggak, namun dihadiahkan lagi kepada orang. Kepada siapa? Kepada saudara, kepada saudaranya Umar dari ibu. Ini adalah saudara apa di sini? Saudara tiri mungkin, dari bawaan ibu, mungkin seperti itu, Allah ta'ala alam. Yang dia adalah masih
musyrik. Nah, orang musyrik, orang kafir boleh pakai pakaian atau tidak? Boleh. Maka pada laki-laki ya dia kasihkan. Ya, kasihkan. Nah, ini musyrik ya, bukan muslim ya, musyrik. Ya, dari kalangan orang-orang musyrik. Nah, ini Umar. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita, bolehnya memberikan hadiah kepada mereka. Ya, berikan hadiah kepada mereka saudara yang masih musyrik, yang sebagai bentuk menjaga hubungan rahim dengan mereka. Ini boleh. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab yang berikutnya adalah bab tentang perkataan beliau, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab tentang pelajarilah oleh kalian nasab-nasab kalian, silsilah keluarga kalian, sesuatu yang dengannya kalian bisa menyambung tali silaturahim. Karena kerabat itu banyak sekali. Ya, ini entahnya mbah sopo itu ya, mbah ini yang masih ada hubungan itu, ya, masih dia adalah kerabat-kerabat kita. Ada yang kerabat jauh, ada yang kerabat dekat di situ. Ya. Nah, yang dibawakan oleh beliau di sini adalah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang disampaikan oleh sahabat Jubair bin Mut'im. Ya, seorang sahabat Jubair bin Mut'im yang dia mengabarkan bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu ini pernah berkhutbah di atas mimbar. Ya, di atas mimbar Umar berkhutbah. Ya, dia mengatakan ta'allamu ansabakum. Pelajarilah oleh kalian kaum muslimin nasab-nasab kalian, silsilah keluarga kalian. Ya, kalau kita tuh sekarang nggak tahu ya nama mbah kita yang itu udah nggak tahu ya. Ya. Mbah kita, mbahnya lagi itu sudah nggak tahu. Ya, ini suruh mempelajari di sana. Ya, suruh mencari siapa saja yang menjadi kerabat kita. Ya, ini. Summa silu arhamakum, kemudian kalau sudah tahu nasab-nasabnya maka apa? Hendaklah sambung tali silaturahimnya. Ya. Wallahi demi Allah, kata beliau, li'annahu la yakunu baina rajuli wa baina akhihi syai'un. Sungguh mungkin sekali akan terjadi antara dia dengan saudaranya sesuatu perselisihan. Mungkin saja. Ya, mungkin saja. Walau ya'lamul ladzi bainahu min dakhilir rahim, seandainya dia mengetahui antara dirinya dan orang tersebut ternyata dia adalah apa? Termasuk kerabatnya. Ya. Mungkin dia adalah teman bayi bapaknya. Ya, kerabat dekat dari bapaknya atau ibunya, atau dia adalah kerabat yang sangat dekat sekali, yang sangat baik sekali dengan keluarga kita, dulu adalah kerabat bapak kita sejak kecil misalkan. Ya. Nah, ketika kita mengetahui hal tersebut, sesuatu yang ada di dalam hubungan rahim, maka bahlau la auza'ahu dzalika an intihakih, pastilah itu akan mencegah dirinya untuk memutuskan tali silaturahim tersebut. Karena apa tadi? Perselisihan. Maka kita mengetahui hubungan kerabat-kerabat kita, mana yang dekat, mana yang jauh, mana yang memiliki jasa dengan keluarga kita, maka di situ apa? Ini akan menjadi salah satu pencegah untuk kita untuk memutuskan tali silaturahim dengan kerabat-kerabat kita. Berbeda kalau kita tidak tahu si fulan melakukan keburukan dengan kita nggak tahu keutamaan keluarga dia dengan keluarga kita. Ya, gampang aja kita berbuat buruk kepada mereka, menimpali perbuatan mereka. Ya, ini pentingnya mengetahui kebaikan-kebaikan mereka yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Ya. Maka di sini mempelajari tali silaturahim ini adalah dianjurkan karena itu adalah wasilah untuk kita bisa menyambung tali silaturahim. Nah, kemudian asar yang kedua masih di bab ini yang menjadi judul kita di malam ini ya, tentang apa? Syahadah, persaksian daripada rahim ya. Nanti di hari kiamat adalah asar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Bahwasanya beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas beliau mengatakan,
ihfadhu ansabakum, sama maknanya, hafalkanlah nasab-nasab kalian. Tasilu arhamakum, niscaya kalian akan bisa menyambung tali silaturahim kalian. Berarti apa? Tanpa mengetahui tali silaturahimnya, maka dia tidak akan bisa menyambung tali silaturahim. Nggak tahu mana yang kerabat, mana yang bukan. Apalagi sudah berjauhan. Kita dengan anaknya mbah kita terkadang sudah nggak kenal. Tahu-tahu kenal dikumpul ke ning arisan trai Mbah Wongso ketemu kan. Trah mbah ini setahun sekali ketemu. Ini kayaknya pernah kenal ini. Ini ternyata masih ada kerabat di situ. Ini. Nah, fa innahu la bu'da birrahimi idza qarubat wa in kanat ba'idah. Karena beliau sesungguhnya tidak akan ada kerenggangan di antara rahim-rahim manusia, di antara hubungan satu dengan yang lain yang memiliki hubungan tali silaturahim, idza qarubat, apabila memang dijaga kekerabatannya, didekatkan satu dengan yang lainnya saling menyambung, saling menjaga. Ini tahu yang sana itu kerabat saya, maka berkata baik kepada dia. Dia adalah kerabat saya, maka dia terkadang kunjungi rumahnya. Ini Nah, ini adalah menjaga kedekatan di situ. Wa in kanat ba'idah, walaupun sebenarnya memang mereka terpisahkan dengan jarak yang jauh, mungkin karena jabatan, pangkat, kekayaan, atau mungkin karena tempat yang jauh. Jadi itu walaupun seseorang terpisahkan dengan mungkin kedudukan, satu miskin, satu kaya, satu rakyat jelata, satunya adalah presiden, raja jelata, satunya di Jogja, satunya di Irian Jaya. Yang seperti itu, kalau misalkan kekerabatan itu dijaga, sering WA, sering kasih sapaan melalui WA misalkan, walaupun sekedar assalamualaikum, masya Allah assalamualaikum, jangan diremehkan, assalamualaikum, doa keselamatan apalagi dilengkapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang luar biasa, pahalanya besar. Ini Rasulullah SAW pernah tentang salam ini ada Nabi SAW duduk bersama para sahabat, ada seorang mengucapkan salam, assalamualaikum, Nabi SAW jawab, waalaikumsalam. Ashrah, belum mengatakan demikian, 10 orang itu lagi mengatakan assalamualaikum warahmatullah, lebih baik yang dari yang tadi. Nabi SAW jawab, kemudian belum mengatakan isrun, berapa? 20. Kemudian satu lagi mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab, kemudian salasun, 30. Sahabat tadi 10, sekarang 20. Ini sekarang lagi terbaru 30. Mereka bertanya tentang hal tersebut, belum menyebutkan pahalanya. Barang siapa salam dengan assalamualaikum, 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah, 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Sahabat semangat itu. Kemudian mereka semangat cari orang, kumpulan orang yang paling banyak. Di antara mereka pergi ke pasar ke pasar sini dekat-dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sehari saya yakin dia mungkin bisa 1000 kali salam. Semangatnya para sahabat dalam mencari mencari pahala, luar biasa. Ini semangat cari pahala. Sama teman maka jangan pelit untuk salam ini. Dan termasuk tanda-tanda di akhir zaman, dekatnya hari kiamat ini, kaum muslimin tidak mengucapkan salam kecuali hanya bagi orang-orang yang kenal saja Ini maka anjurannya ucapkan salam bagi yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kekerabatan ketika dia dipupuk, dijaga, insya Allah akan dekat, walaupun secara jarak terpisahkan, secara kedudukan terpisahkan jauh. Maka kerabat yang kaya
Jangan merasa tinggi untuk berkunjung kepada kerabat yang mungkin lebih rendah dari Anda. Ya. Dan kerabat yang miskin jangan merasa minder, enggak apa-apa berkunjunglah kepada mereka yang kaya, dan ya jangan merasa nanti dikirain gitu ya. Wah, enggak apa-apa, cuma disangka saja. Ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang seperti itu ya, enggak mau berkunjung ke kerabat yang kedudukannya tinggi, disangkanya apa? Ngarep-ngarep gitu ya. Ngarep-ngarep enggak apa, cuma disangka aja. Ya, ini. Nah, juga beliau mengatakan wala qurba biha idza ba'udat, dan tidaklah ada kedekatan di antara rahim-rahim tersebut apabila memang sudah dijauhkan sama pemilik-pemiliknya. Apa itu? Wa in kanat qaribah, walaupun memang mereka itu dekat dengan satu yang lainnya, tempatnya dekat, mungkin sama-sama kedudukannya gitu ya. Ini. Nah, kalau enggak dipupuk walaupun dekat, tetanggaan ya, tetanggaan, kakak adik, kalau enggak dipupuk ya tetap jauh ya. Maka ini memupuk tali silaturahim, menjaganya itu sangat penting ya. Nah, wa kullu rahimin, dan semua rahim ya, atiyatun yaumal qiyamati, kata beliau, akan datang di hari kiamat nanti, amama sahibiha, berada di hadapan pemiliknya. Rahimnya ya, akan apa? Berada di hadapan pemiliknya. Tashhadu lahum bisilatin in kana wasalaha, dia akan bersaksi dengan disambungkannya dia. Sambungkan apa ini? Apabila dia telah menyambungnya di dunia. Disambung apanya nih? Tahu Pak? Amalnya. Tahu? Masih dulu sudah kita bahas ya. Masih ingat dengan kaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ar-rahim itu adalah sajnatun minar rahman. Masih ingat ya? Rahim itu adalah bagian dari ar-rahman. Allah yang dengan nama ar-rahman. Allah itu ar-rahman, salah satu namanya. Sifatnya maha pengasih, rahmat. Maka di sini adalah dikaitkan dengan itu. Ya. Ya, ini apa? Dia akan bersaksi agar orang tersebut disambungkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ini mengingatkan kembali ya. Mengingatkan apa? Kembali. Ya, al-ilmu bil murajaah. Ya. Nah, ingkana wasala, apabila dulu di dunia itu apabila dia di dunia memang menyambung tali silaturahim ya, ingat menyambung itu berat. Yang paling mudah adalah menjaga ya, karena kemarin maknanya adalah bagaimana menyambung itu adalah apabila temannya, kerabatnya adalah memutuskan. Itulah hakikat daripada menambung silaturahim. Ya, dan mudah-mudahan kalau tidak ada kerabat yang memutuskan, kemudian kita memupuk, yang sering kunjungi, sering salam dan sebagainya, mudah-mudahan termasuk bagian dari menyambung tali silaturahim, walaupun itu enggak tinggi tingkatnya sebanding dengan menyambung tadi ya, ya menyambung yang sebenarnya. Ya, ini. Nah, wa alaihi, dan rahim tersebut akan bersaksi untuk menghujatnya. Alaihi, kalau tadi apa? Syahidalahu, syahidah kebaikan, persaksian kebaikan. Soalnya adalah syahidah alaihi, persaksian yang memberatkan, menghujat. Bi qati'atin, agar dia itu diputuskan. Ya, agar dia diputuskan dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. In kana qata'aha, apabila dulu di dunia itu dia memutuskan tali silaturahim. Ngeri yang seperti ini ancaman ya, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah-mudah untuk memutuskan tali silaturahim, walaupun itu terjadi gunung meletus ya kan. Gunung meletus satu dengan gunung meletus apa di sini ya, marah yang luar biasa, marah yang besar ya. Jangan kemudian gampang, sudah sampai sini saja kita itu gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Sampai gini ya, sudah sampai gini aja dengan diginikan ya. Putus hubungan kita ya. Enggak mau ngomong lagi sampai mati ya. Jangan sebut-sebut lagi sampai mati. Jangan minta tolong lagi dan sebagainya. Ini yang tidak dianjurkan terjadi di tengah kaum muslimin
Ya, kaum muslimin nggak boleh seperti itu, diancam seperti ini. Ya, orang yang memutuskan pertama kali di situ, ya maka akan termasuk diancam di sini ya. Diancam akan diputuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, maka ini yang berat sekali tanggungannya. Yang di akhirat nanti. Ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyikapi dengan sabar ya perlakuan kerabat-kerabat yang memang mungkin ternyata enggak mengenakkan kepada kita. Kita sadar kerabat-kerabat itu ya bermacam-macam. Ada yang sifatnya itu keras seperti batu. Ya, dinasihati ya, diomongi enggak ngaruh-ngaruh ya, tidak ngambil pelajaran masih terus seperti itu ya, sudah kasih hadiah gitu ya, sudah kasih hadiah masih seperti itu lagi, nggak apa-apa ya. Kita berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terus berusaha sambung ya kekerabatan tersebut kepada mereka, terus berusaha memperlakukan baik kerabat kita walaupun ternyata ya hak-hak kita itu ternyata banyak dilanggar oleh dirinya ya. Kalau cuma hak kita itu nggak apa-apa, ya kan ya. Kalau cuma hak kita itu tidak apa-apa, ya. Tunaikanlah hak mereka untuk kita menyambung tali silaturahim dengan mereka dan minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, hati itu tenang seperti itu, ya. Kalau cuma pikiran kita dalam kekeluargaan itu cuma nuntut aja, gitu ya, itu nggak akan tenangnya, nggak akan ada ketenangan di situ. Ya, satu kerabat dengan satu kerabat saling nuntut haknya masing-masing ya, maka ini tidak akan ada keakuran di dalam kekerabatan tersebut ya. Kerabat ini ngomong jelek, ini dia udah ngomong jelek timpali lagi seperti itu, ini akan timbul perpecahan di tengah-tengah kekerabatan seperti itu. Namun kalau ada satu orang itu ngalah, insya Allah itu akan terjaga dari pemutusan tali silaturahim. Ternyata satu sudah memutuskan, pihak satunya tetap jaga terus. Insya Allah lama kelamaan ya akan rujuk, akan taubat dari menyakiti kita, dari perbuatan dia memutuskan tali silaturahim tersebut. Ya, ini batu saja. Ya, batu saja itu ya, itu akan bisa pecah, akan bisa luruh. Ya, ketika terus terkena tetesan air hujan, lama-lama akan seperti itu. Ya, namun terkadang hati itu lebih keras daripada Nah, itu yang repotnya itu ya. Yang repotnya di situ ya. Ya, hati terkadang bisa lebih keras dari hati. Namun sekeras hati tersebut walaupun lebih keras daripada batu, lebih keras daripada baja, ketika doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbuka biidznillah ta'ala. Maka doakanlah kerabat-kerabat kita agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua dan menjaga hidayah terus untuk kita semuanya, keluarga kita dan kerabat-kerabat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kekerabatan kita dengan kerabat-kerabat kita dengan baik ya, dan juga menjaga hubungan persaudaraan kita semua di dunia ini, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala misab. Sampai di sini pembahasan kita. Tentunya banyak kekurangan, saya minta maaf, dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.